Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinangsi Ibrahim dengan NIM 224124095. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Ilmu Negara yang diampuh oleh, yang mohon izin saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc. Dan adapun materi yang akan saya bahas dalam pembuatan video ini adalah materi inti dalam ilmu negara. Dan materi inti dalam ilmu negara yang mencakup yang pertama yaitu 1. Pengantar ilmu negara, kedua teori negara dan ilmu negara, yang ketiga hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lain, yang keempat sifat, hakikat, dan tujuan negara, yang kelima asal mula dan berakhirnya negara, yang keenam bentuk negara dan bentuk pemerintahan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu teori-teori kedaulatan serta kerjasama antar negara. Dan perlu digarisbawahi bahwa pembahasan ini saya rangkai menggunakan pendekatan tesis, antitesis, dan sintesis, serta disertai dengan rangkaian berupa testimoni dan solusi agar lebih terstruktur, dengan berdasarkan petunjuk yang ada dalam PDF yang telah dikirim sebelumnya. Dan di dalam materi tersebut, saya mengangkat contoh salah satu judul materi yang akan sekaligus saya bahas di sini, yaitu langsung saja judulnya tentang materi pemahaman komprehensif tentang ilmu negara dan dinamika ketatanegaraan modern. Jadi langsung saja kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu negara. Nah, pengantar ilmu negara ini menggunakan tesis. Nah, dari pembahasan ini bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar yang mempelajari berbagai konsep fundamental tentang negara, mulai dari asal-usul kemunculannya, struktur internal yang membangunnya, fungsi yang dijalankan, tujuan yang ingin dicapai, sampai pada bentuk negara serta bentuk pemerintahan yang dianut. Ilmu negara tidak hanya membahas definisi negara dalam arti sempit, tetapi juga menelaah negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang tumbuh, berkembang, dan bertransformasi seiring dinamika masyarakat. Dan sebagai ilmu yang bersifat mendasar, ilmu negara memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Dan ilmu politik misalnya tidak dapat berjalan tanpa pemahaman tentang apa itu negara dan bagaimana kekuasaan itu dikelola. Hukum tata negara juga bergantung pada konsep dasar ilmu negara untuk menjelaskan kedudukan lembaga negara, mekanisme legitimasi pemerintah, serta landasan konstitusional suatu pemerintahan. Administrasi negara memerlukan ilmu negara sebagai pijakan untuk memahami hubungan antar pemerintah dan rakyat, serta peran negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan, hubungan internasional pun dibangun atas konsep negara sebagai aktor utama dalam sistem global. Dengan demikian, ilmu negara dapat dikatakan sebagai kerangka dasar yang menyatukan berbagai cabang ilmu yang membahas negara dari sudut pandang yang berbeda. Dan bagian testimoninya, melalui ilmu negara, mahasiswa tidak hanya memahami negara sebagai sebuah struktur formal, tetapi juga sebagai entitas hidup yang memiliki tujuan dan kompleksitas tersendiri, karena sifatnya yang fundamental. Nah, ilmu ini membentuk cara pandang mahasiswa dalam melihat persoalan-persoalan kenegaraan secara lebih komprehensif. Mereka dapat membedakan mana fungsi negara yang bersifat hakiki dan mana yang merupakan perkembangan modern, mana bentuk negara yang sesuai dengan nilai demokrasi dan mana yang rawan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, disinilah terlihat pentingnya ilmu negara. Ia membangun fondasi intelektual yang kokoh agar mahasiswa mampu menilai dan menganalisis negara, bukan hanya dari permukaannya, tetapi dari struktur konseptual yang menopang keberadaannya. Dan dengan pemahaman tersebut, ilmu negara benar-benar memainkan peran sebagai ilmu dasar yang memperkuat pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu ketatanegaraan yang berkembang dalam kehidupan modern. Nah, dan sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu merujuk pada teori negara dan ilmu negara. Antitesis dari pembahasan mengenai ilmu negara dan teori negara ini muncul dari pandangan sebagai pihak yang menganggap bahwa teori negara terlalu bersifat abstrak dan cenderung jauh dari realitas praktik kenegaraan modern yang sangat kompleks. Menurut pandangan ini, teori negara hanya menawarkan konsep-konsep ideal yang sulit diterapkan dalam situasi nyata, terlebih ketika negara menghadapi persoalan praktis seperti konflik politik, dinamika kekuasaan, birokrasi yang rumit, maupun perubahan sosial yang cepat. Mereka berpendapat bahwa teori negara seringkali berada di level filosofis, sehingga tidak mampu menjawab persoalan-persoalan teknis yang muncul dalam proses penyelenggaraan negara.
Nah, kritik ini semakin kuat ketika negara dihadapkan pada tantangan global seperti digitalisasi pemerintahan, keamanan siber, konflik geopolitik, dan tuntutan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas, yang semuanya tidak secara eksplisit dibahas dalam teori-teori negara klasik. Namun, meskipun teori negara dianggap sebagai abstrak, justru sifat filosofis itulah yang menjadikannya sangat penting bagi pemahaman mendalam mengenai praktik kenegaraan. Teori negara ini menawarkan kerangka berpikir yang menjelaskan mengapa sebuah negara itu berdiri, apa dasar legitimasinya, dan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Nah, abstraksi ini sesungguhnya memberikan titik tolak untuk menilai praktik pemerintahan modern. Apakah sesuai dengan tujuan negara, apakah kekuasaannya sah, apakah lembaga-lembaganya bekerja sesuai prinsip hukum, dan apakah sistem politiknya mampu melindungi rakyat. Tanpa landasan filosofis tersebut, penyelenggaraan negara akan berjalan tanpa arah yang jelas karena tidak memiliki pedoman yang mengikat untuk menentukan apa yang benar dan baik dalam konteks pemerintahan. Dan testimoninya dalam poin kedua ini yaitu teori negara membantu masyarakat dan para pengambil kebijakan memahami bahwa negara bukan sekedar institusi administratif, melainkan sebuah organisasi yang memiliki dimensi moral, etis, dan filosofis. Dan kompleksitas negara modern tidak menghilangkan relevansi teori negara. Dan sebaliknya, semakin kompleks suatu negara, semakin dibutuhkan dasar filosofi yang kuat untuk mengatur dan menyeimbangkan kekuasaan. Nah, oleh karena itu, anggapan bahwa teori negara tidak relevan dengan dunia nyata sebenarnya kurang tepat. Justru dengan memahami teori negara, kita dapat melihat praktik pemerintahan dengan perspektif yang lebih kritis, terarah, dan berlandaskan prinsip yang jelas. Dengan demikian, teori negara tetap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang negara seharusnya dijalankan, meskipun dunia modern terus berubah dan menghadirkan tantangan baru. Dan poin ketiga, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu mendalami tentang sintesis dari hubungan antara ilmu negara dan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa mana ilmu negara ini menyatu dengan ilmu kenegaraan lain. Seperti misalkan HTN, yaitu singkatan dari Hukum Tata Negara. Itu adalah hukum tata negara ini mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara. Kemudian ada HAN, yaitu Hukum Administrasi Negara, yaitu hukum administrasi negara ini mengatur tindakan pemerintah. Dan ilmu politik. Nah, dan ilmu politik ini yaitu mengkaji kekuasaan dan proses politik. Kemudian ada sosiologi politik, yang mana kita bisa melihat hubungan negara dan masyarakat. Dan hubungan internasional. Dalam hal ini kita bisa melihat perilaku negara di dunia. Nah, dari penjelasan ini, ilmu ini menunjukkan bahwa ilmu negara tidak hanya berdiri sendiri, melainkan menjadi fondasi yang menyatu dan mengalir ke berbagai disiplin yang membahas negara dalam dimensi yang lebih khusus. Nah, ilmu negara ini juga memberikan konsep dasar tentang apa itu negara, bagaimana negara muncul, bagaimana kekuasaan seharusnya dibentuk dan dijalankan, serta tujuan apa yang hendak dicapai oleh sebuah negara. Kerangka dasar inilah yang kemudian dikembangkan oleh ilmu kenegaraan lainnya, sehingga tercipta pemahaman yang lebih lengkap, detail, dan aplikatif mengenai penyelenggaraan negara. Nah, hubungan ini tampak jelas ketika kita melihat bagaimana hukum tata negara menyusun aturan mengenai struktur dan kewenangan lembaga negara. Hukum tata negara tidak mungkin berjalan tanpa pemahaman ilmu negara mengenai konsep negara, kedaulatan, dan legitimasi kekuasaan. Begitu juga dengan hukum administrasi negara yang mempelajari tindakan-tindakan pemerintahan. Ia membutuhkan dasar filosofis ilmu negara untuk menentukan batasan kekuasaan eksekutif. Nah, prinsip kehati-hatian pemerintah dan hubungan antara negara dengan warga negara ini terus-terusan menjadi ilmu politik sebagai disiplin yang mengkaji proses kekuasaan, pemilihan umum, dan perilaku aktor politik, juga bertumpu pada konsep-konsep dasar ilmu negara mengenai siapa yang berdaulat, bagaimana kekuasaan diperoleh, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mencapai tujuan negara. Nah, sosiologi politik yang fokus pada dinamika antara masyarakat dan negara juga memanfaatkan konsep ilmu negara ini untuk memahami peran negara dalam struktur sosial dan bagaimana legitimasi negara terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, hubungan internasional yang mempelajari perilaku negara di panggung global juga tidak bisa dilepaskan dari ilmu negara.
Karena negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Pemahaman tentang sifat negara, kepentingan nasional, dan kedaulatan adalah konsep-konsep yang berasal dari ilmu negara dan menjadi dasar analisis hubungan antar negara. Dengan demikian, ilmu negara ibarat akar yang memberi nutrisi pemikiran, sementara ilmu kenegaraan lainnya adalah cabang-cabang yang tumbuh dan berkembang untuk menjelaskan aspek-aspek negara secara lebih detail dan praktis. Nah, relasi ini menjadikan ilmu negara sebagai ilmu dasar yang memberi arah, kerangka, dan landasan filosofis, sedangkan ilmu kenegaraan lainnya bertugas mengaplikasikan konsep dasar tersebut ke dalam konteks hukum, politik, administrasi, masyarakat, maupun hubungan internasional. Dan dari keseluruhan yang saya amati, sintesis ini menunjukkan bahwa seluruh disiplin tersebut saling terhubung dan saling melengkapi, menjadikan studi mengenai negara semakin komprehensif dan relevan dalam memahami dinamika ketatanegaraan modern. Yang berikut kita masuk pada poin yang keempat, yaitu hakikat, sifat, dan tujuan negara. Nah, hakikat, sifat, dan tujuan negara ini yaitu meliputi pertama-tama yaitu sintesisnya membahas pembahasan mengenai hakikat, sifat, dan tujuan negara merupakan inti dari ilmu negara. Karena melalui 3 aspek inilah kita dapat memahami mengapa negara itu ada, bagaimana negara bekerja, dan untuk apa negara menyelenggarakan kekuasaan. Nah, untuk memahami negara secara lebih komprehensif, kita perlu melihat bagaimana sifat-sifat dasar negara membentuk cara negara berfungsi dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hakikat negara menjelaskan esensi keberadaannya, serta bagaimana tujuan negara menjadi arah utama dari setiap kebijakan yang dijalankan. Nah, sifat-sifat inilah yang menjadikan negara sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menjaga keteraturan masyarakat. Kemudian testimoninya dari hakikat negara ini pada dasarnya adalah bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan negara ini tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang memengaruhi atau mengatur secara formal, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi publik demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara ini juga memiliki hakikat sebagai organisasi yang bersifat permanen, teratur, dan berdaulat, serta muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk hidup secara aman, tertib, dan sejahtera. Tanpa negara, manusia akan kembali pada keadaan tanpa aturan, di mana konflik mudah terjadi dan hak-hak individu sulit terlindungi. Oleh karena itu, hakikat negara menjelaskan bahwa negara tidak sekedar menjalankan kekuasaan, tetapi memegang tanggung jawab moral untuk menjamin kehidupan rakyatnya berjalan secara aman dan bermartabat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, banyak warga merasakan langsung peran negara melalui berbagai pelayanan publik yang tersedia, akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan, infrastruktur, serta pelayanan administrasi. Itu sangat merupakan bukti konkret bahwa negara berusaha menjalankan fungsinya demi kesejahteraan rakyat. Testimoninya pada masyarakat yaitu tentang manfaat layanan ini menjadi gambaran bahwa negara meskipun memiliki sifat memaksa dan memonopoli, pada akhirnya hadir sebagai lembaga yang bertujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan dengan memahami hakikat, sifat, dan tujuan negara secara mendalam, kita dapat melihat bahwa negara bukan hanya sekedar institusi kekuasaan, tetapi juga organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjaga kehidupan bersama agar tetap stabil, aman, dan sejahtera. Dan sekarang kita lanjut masuk pada penjelasan poin yang kelima, yaitu ada asal mula dan berakhirnya suatu negara. Nah, pembahasan kali ini pada poin yang kelima ini mengenai asal mula dan berakhirnya suatu negara merupakan bagian penting dalam ilmu negara karena memberikan gambaran tentang bagaimana suatu negara dapat muncul, berkembang, dan pada akhirnya dapat pula mengalami kehancuran. Pemahaman ini membantu kita memahami bahwa negara bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses historis, sosial, politik, bahkan filosofis yang panjang. Jika melihat teori-teori tentang asal mula negara, ada beberapa pandangan yang menjelaskan kelahiran suatu negara. Misalnya teori ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Menurut pandangan ini, kekuasaan yang dimiliki para penguasa berasal dari mandat ilahi yang diberikan kepada mereka untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketaatan terhadap negara dianggap bagian dari ketaatan kepada Tuhan.
Teori ini banyak berkembang pada masa-masa kerajaan-kerajaan tradisional ketika raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau bahkan sebagai titisan dewa. Berbeda dengan itu, teori kekuasaan ini menjelaskan bahwa negara lahir dari proses penaklukan. Dalam teori ini, negara terbentuk ketika suatu kelompok yang lebih kuat mengalahkan kelompok lain dan membentuk struktur kekuasaan yang mengatur wilayah taklukan tersebut. Negara dalam konteks ini lahir dari dominasi kekuatan fisik dan militer, sehingga kekuasaan menjadi faktor utama yang menciptakan suatu pemerintahan. Banyak pun negara di masa lampau terbentuk melalui praktik ekspansi wilayah dan peperangan antar suku maupun antar kerajaan. Dan teori perjanjian memberikan pandangan yang lebih modern dan demokratis. Dalam teori ini, negara muncul karena adanya kesepakatan bersama dari masyarakat untuk hidup dalam suatu organisasi yang mengatur mereka demi keamanan dan ketertiban. Negara dianggap sebagai hasil dari kontrak sosial antar rakyat dan pemerintah. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diatur, sementara negara berkewajiban menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan pandangan ini melahirkan konsep negara modern yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, terdapat teori organis yang memandang negara sebagai organisme hidup. Negara dianggap tumbuh secara bertahap, mulai dari kelompok kecil seperti keluarga, kemudian berkembang menjadi suku, komunitas, dan akhirnya menjadi negara. Dalam teori ini, negara tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara alami, mengikuti perkembangan masyarakat. Adapun mengenai berakhirnya negara, hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara. Salah satu penyebabnya adalah peperangan, terutama jika negara kalah secara total sehingga wilayah dan pemerintahannya diambil alih oleh pihak yang menang. Negara juga dapat berakhir melalui proses penggabungan atau fusi, yaitu ketika dua atau lebih negara melebur menjadi satu negara baru dan kehilangan identitas masing-masing. Sebaliknya, pemisahan atau separatisme juga dapat menyebabkan berakhirnya suatu negara ketika suatu wilayah melepaskan diri dan membentuk negara baru, sehingga negara awal kehilangan sebagian kekuasaannya. Selain itu, negara dapat berakhir ketika sistem pemerintahannya pun runtuh akibat krisis politik, ekonomi, atau sosial yang sangat parah, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk mempertahankan struktur dan kekuasaan. Kemudian dari berbagai teori dan proses tersebut, kita dapat melihat bahwa negara adalah entitas yang dinamis. Ia dapat lahir dari berbagai sebab dan dapat pula berakhir ketika kekuatan pendukungnya melemah. Pemahaman ini memberikan wawasan bahwa negara harus dijaga, dikelola, diperkuat agar tidak mengalami keruntuhan di tengah dinamika global dan sosial yang terus berubah. Lanjut, kita masuk pada poin yang keenam, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk negara dan bentuk gaya kepemerintahan setiap negara itu berbeda-beda. Jadi, bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu merupakan konsep penting juga dalam ilmu negara karena menentukan bagaimana kekuasaan itu disusun, dijalankan, dan dibagi dalam suatu negara. Bentuk negara pun pada dasarnya menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan tertinggi diatur. Misalnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia, seluruh kewenangan pemerintahan pada prinsipnya berada di pemerintahan pusat. Daerah tetap memiliki otonomi, tetapi kewenangan tersebut diberikan oleh pusat dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. Model ini menekankan kesatuan nasional, keseragaman hukum, serta efisiensi dalam pengambilan keputusan karena berada di bawah satu sistem pemerintahan yang terkoordinasi. Sementara itu, negara serikat atau federasi memiliki struktur yang berbeda karena kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat atau federal dan pemerintahan negara bagian. Kita bisa ambil contohnya, yaitu adalah Amerika Serikat, di mana negara bagian ini memiliki konstitusi, peraturan, dan kewenangan tertentu yang tidak dapat diambil alih secara pihak oleh pemerintah pusat. Bentuk negara federasi biasanya lahir dari kompromi antara berbagai wilayah yang ingin tetap mempertahankan identitas dan kewenangannya, namun tetap bersatu dalam payung negara yang lebih besar. Dan selain bentuk negara, juga terdapat pula bentuk kepemerintahan yang menentukan siapa yang memimpin negara dan bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif diatur. Dalam bentuk pemerintahan monarki, kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang memperoleh kedudukan secara turun-temurun. Walaupun begitu, kekuasaan raja dapat berbeda-beda, mulai dari absolut hingga konstitusional.
seperti di Inggris yang memberikan kekuasaan politik nyata kepada parlemen dan pemerintah. Berbeda lagi dari monarki, bentuk pemerintahan republik menempatkan presiden atau kepemimpinan lain yang dipilih melalui mekanisme demokratis sebagai kepala negara. Dalam republik, kekuasaan tidak diwariskan namun diberikan rakyat kepada pemimpin melalui pemilihan umum yang berkala. Di dalam sistem republik sendiri juga terdapat variasi dalam hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, sistem parlementer ini misalnya menempatkan pemerintah atau kabinet yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Perdana Menteri menjadi figur utama dalam menjalankan kepemerintahan, sedangkan kepala negara seringkali bersifat seremonial. Sementara itu, sistem presidensial memberikan kedudukan yang kuat kepada presiden karena ia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, walaupun harus bekerja sama dengan legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Sistem ini seperti yang dianut oleh Indonesia dan Amerika Serikat, memberikan stabilitas karena masa jabatan presiden tidak bergantung pada dukungan parlemen. Dengan demikian, pemahaman mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan membantu kita melihat bagaimana struktur kekuasaan dirancang dan bagaimana sebuah negara memastikan stabilitas, efisiensi, dan keseimbangan dalam mengatur kehidupan publik. Dan terakhir, kita masuk langsung pada penjelasan poin yang terakhir, yakni poin ke-7, yaitu teori-teori kedaulatan serta kerjasama antar negara. Nah, yang pertama yaitu ada teori kedaulatan. Nah, kedaulatan ini merupakan konsep yang menjelaskan sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sepanjang sejarah, berbagai teori muncul untuk menjelaskan dari mana kekuasaan negara ini berasal dan kepada siapa kekuasaan itu seharusnya diberikan. Teori kedaulatan Tuhan, misalnya, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Dalam pandangan ini, penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga keputusan dan kekuasaannya tidak boleh digugat oleh rakyat. Nah, teori ini juga banyak digunakan pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Berbeda dengan itu, teori kedaulatan raja menempatkan monarki sebagai pemegang kekuasaan absolut yang tidak dapat ditentang. Raja dianggap memiliki hak bawaan untuk pemerintah karena garis keturunan atau keistimewaan tertentu. Selanjutnya, muncul teori kedaulatan negara yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara sebagai suatu entitas hukum yang berdiri sendiri, bukan pada individu penguasa ataupun rakyatnya. Negara dianggap sebagai organisasi yang memiliki otoritas mutlak untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, seiring perkembangan pemikiran politik modern, muncul juga teori kedaulatan hukum yang menekankan bahwa yang berdaulat sebenarnya adalah hukum itu sendiri. Semua pihak termasuk pemerintah harus tunduk pada supremasi aturan hukum yang bersifat mengikat dan menjaga keteraturan sosial. Terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi banyak negara modern, termasuk Indonesia. Dalam teori ini, rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi, dan pemerintah hanya menjalankan amanat rakyat melalui sistem hukum dan konstitusi. Hal ini sejalan dengan bunyi Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga setiap proses politik dan pemerintahan harus didasarkan pada kepentingan dan kehendak rakyat. Selain itu, kerjasama antar negara. Jika kita membahas kerjasama antar negara menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan internasional modern. Setiap negara, betapapun kuatnya, tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, negara-negara saling bekerja sama melalui berbagai organisasi dan perjanjian internasional. Dalam bidang perdagangan misalnya, yaitu terdapat lembaga seperti WTO yang berfungsi mengatur sistem perdagangan dunia agar lebih adil dan stabil. Kerjasama ini memungkinkan negara-negara melakukan ekspor dan impor dengan aturan yang jelas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam aspek politik dan keamanan, organisasi seperti ASEAN dan PBB menjadi wadah penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas regional maupun global. Melalui forum ini, negara dapat juga berdiskusi, menyelesaikan konflik, dan membangun kesepakatan bersama terkait perdamaian dan keamanan internasional. Di bidang ekonomi, lembaga seperti IMF dan World Bank membantu negara-negara dalam menghadapi masalah keuangan.
Nah, tidak disangka kita sudah masuk pada tahap terakhir, jadi itulah 7 poin penting dalam pembahasan mengenai ilmu negara dan berbagai konsep penting yang melandasi kehidupan bernegara. Dan kesimpulannya dari pemahaman tesis, sintesis, dan antitesis tersebut dapat disimpulkan bahwa tesisnya yaitu negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat demi tercapainya ketertiban dan kesejahteraan. Sedangkan antitesisnya, namun kekuasaan negara dapat disalahgunakan jika tidak dibatasi dengan hukum sehingga muncul praktik otoriter. Dan sintesisnya, oleh karena itu konsep negara modern menggabungkan kedaulatan rakyat tambah supremasi hukum dan tata kelola demokratis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa negara pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi dapat berubah menjadi otoritarianisme dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, model negara modern menuntut adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dan kontrol rakyat melalui mekanisme demokratis, supremasi hukum, dan sistem checks and balance. Dengan kombinasi tersebut, negara mampu tetap kuat dalam menjalankan fungsinya, tetapi sekaligus terikat pada norma keadilan, hak asasi manusia, dan akuntabilitas publik. Tanpa sinergi ini, negara berpotensi gagal mencapai tujuan dasarnya, yaitu membangun kehidupan bersama yang aman, adil, dan sejahtera.